kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya di sini akan melakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pencegahan korupsi menanamkan nilai integritas dalam generasi muda. Nilai integritas. Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap prinsip moral. Nilai ini penting menciptakan individu yang dapat diandalkan dan bertindak sesuai dengan etika, pendidikan, dan kesadaran. Menanamkan nilai integritas bisa dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, seperti program pendidikan, karakter di sekolah, seminar, dan kegiatan komunitas. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Contoh yang baik dari orang dewasa dapat menginspirasi generasi muda untuk menjunjung tinggi integritas. Keterlibatan generasi muda. Mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan program anti korupsi dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya integritas. Dampak jenjang panjang. Dengan membentuk generasi muda yang memiliki nilai integritas, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih bersih dari korupsi dan lebih mampu menjalankan pemerintah yang transparan serta akuntabel di masa depan. Kita masuk pada pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain atau masyarakat luas, yang biasanya melibatkan penyimpangan dari norma hukum dan etika. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan organisasi non-profit. Beberapa bentuk korupsi meliputi yang pertama suap, memberikan atau menerima sesuatu sebagai imbalan untuk tindakan tertentu yang melanggar hukum. Yang kedua, penggelapan, penyalahgunaan atau pencurian dana yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga, kolusi, kerjasama atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Nepotisme, yaitu memberikan keuntungan atau jabatan kepada kerabat atau teman tanpa memperhatikan kualifikasi. Yang kelima, penyalahgunaan wewenang, menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti mengeluarkan izin atau melakukan tindakan diskriminatif. Kita masuk pada penyebab korupsi. Penyebab korupsi terbagi atas 4. Yang pertama, pendidikan rendah, yaitu kurangnya pemahaman tentang etika dan hukum dapat menyebabkan individu melakukan korupsi. Yang kedua, kekuasaan tanpa pengawasan, yaitu ketika pejabat tidak diawasi, kemungkinan untuk melakukan korupsi meningkat. Yang ketiga, budaya korupsi. Di beberapa masyarakat, korupsi dianggap sebagai norma atau cara yang umum untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ketidakadilan ekonomi. Ketika ada kesenjangan ekonomi yang besar, individu mungkin merasa terdorong untuk mengakses kekayaan secara ilegal. Dampak korupsi. Yang pertama, ekonomi. Korupsi mengurangi investasi asing, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan biaya proyek. Yang kedua, sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi. Yang ketiga, politik. Korupsi mengganggu proses demokrasi dan memperburuk stabilitas politik. Nilai-nilai korupsi. Kejujuran, yaitu tindakan berbohong atau menyembunyikan kebenaran atau keuntungan pribadi. Kepentingan pribadi, mengutamakan keuntungan individu atau kelompok di atas kepentingan publik.
Penyalahgunaan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan. Ketidaktransparan. Menyembunyikan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh publik. Kolusi. Kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik korupsi seperti suap. Gratifikasi. Imbalan yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk mempengaruhi keputusan. Kepatuhan yang rendah terhadap hukum, yaitu menganggap hukum tidak mengikat atau tidak berlaku untuk diri sendiri. Korporatisme. Hubungan tidak sehat antara bisnis dan pemerintah yang merugikan publik. Desensitisasi terhadap korupsi. Menerima atau menganggap biasa tindakan korupsi dalam masyarakat. Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, transparansi. Meningkatkan akses informasi publik dan laporan untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, pengawasan. Membentuk lembaga independen yang dapat mengawasi tindakan pemerintah dan sektor swasta. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendidikan tentang dampak korupsi. Yang keempat, penegakan hukum. Memperkuat undang-undang dan sanksi bagi pelaku korupsi. Kesimpulan, korupsi adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Upaya pencegahan dan pemberantas korupsi memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih luas dan adil. Sekian sosialisasi dari saya. Diucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih.